140 melacak. Elvano melenggang pergi meninggalkan kamar mereka. Sebelum pergi dia mencium kening istrinya itu dengan lembut. Pria Tang tak bisa jauh dari istrinya itu kini terlihat semakin tak bisa jauh dari Laina. Melewati setiap lorong dan koridor mansion besar itu. Turun dengan menggunakan lift mansion itu. Meskipun begitu lantai 3 tempat Elvano dan istrinya kini dijaga ketat oleh pengawal dan juga kecanggihan teknologi yang digunakan dalam mansion itu. Siapa yang berani menyerang kediaman Beethoven terang-terangan? Mengingat bagaimana sepak terjang seorang Gabriel Elvano Beethoven, tak ingin masuk dalam perangkap mansion itu. Selain pengawal-pengawal khusus yang dilatih oleh Elvano, dan orang-orang cerdik untuk melindungi mansion itu. Banyak musuh menyerang Elvano di luar daripada masuk zona merah mansion itu. Itulah sebabnya Elvano begitu khawatir ketika istrinya hendak keluar. Elvano kini datang menemui Cecilia dan Zay. Tuan besar Beethoven itu kini datang dengan ekspresi wajah dingin dan tatapan tajamnya. Sesampainya di ruangan tamu mansion itu, kini Elvano menatap wajah Cecilia yang sangat sembab. "Ada apa?" ucap Elvano dengan singkat. "Vanau, Mami dan Dadiku, mereka diculik," ucap Cecilia kini mendekat ke arah Elvano. Elvano langsung menatap tajam ke arah Cecilia. "Laura?" ucapnya menanyakan di mana Laura kejadian itu. "Dia tidak ada di mansion. Seluruh pengawal dan penjaga mansion tewas, bahkan ada beberapa yang luka-luka. Bagaimanakah ini?" ucap Cecilia kembali. "Panggilkan Hendra," ucap Elvano kepada pengawalnya. Kini Elvano duduk di salah satu sofa milik mereka. Duduk dengan wajah datar dan dingin, kini terlihat tuan besar Elvano itu sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menemukan keberadaan Daryl dan Filia. "Permisi tuan, Anda memanggil saya?" ucap Hendra kini. "Bangunkan Jack dan Salsa. Katakan aku memerlukan bantuan mereka," ucap Elvano singkat. "Nona Sissel? Tuan Zay?" ucap Hendra terkejut. "Kau akan tahu nanti, panggil Salsa sekarang," ucap Elvano kini. Hendra yang tak menahu apa-apa kini dia mengikuti permintaan Elvano. Tak beberapa lama kini Salsa dan Jack bergabung di ruang tengah itu, di mana waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. "Ada apa? Kau membangunkan orang yang tengah bermimpi, Kak?" ucap Salsa dengan cepat. "Tengah bermimpi, tapi tadi aku melihat kalian sedang menonton Nona," ucap Hendra. Mendengar itu Salsa langsung menatap tajam ke arah Hendra. "Di mana nomor telepon yang menghubungimu?" ucap Elvano kepada Cecilia. Kemudian Cecilia mengeluarkan telepon genggamnya kemudian memberikan kepada Elvano. "Salsa, tolong carikan lokasi ini berada," ucap Elvano dengan singkat. "Untuk apa? Kedua orang tuaku diculik, dan mereka meminta Elvano sebagai penukarannya," ucap Cecilia. "Apa? Penukaran? Dikira benda kali main tukar-tukar," gerutu Salsa. "Aku tak bisa melacaknya jika tidak tersambung dengan telepon, dan itu butuh beberapa menit agar aku menemukan lokasinya," ucap Salsa. "Itu tandanya kita harus menunggu mereka sampai kembali menelponmu, Cecilia. Mau sampai kapan? Kedua orang tuaku dalam bahaya," ucap Cecilia dengan sedikit meninggikan suaranya. "Tidak bisakah kau mengecilkan suaramu? Di mansion ini ada 3 bayi yang sedang tertidur," ucap Elvano menatap tajam. "Tuan, bukankah kamarmu dengan ruang tamu begitu jauh? Suara Cecilia takkan sampai ke atas sana," ucap Hendra dengan polosnya. Mendengar itu Salsa kembali menatap sinis ke arah Hendra. "Kau sudah pernah dipukul dalam diam, tidak?" ucap Salsa dengan kesal. "Aku tak berbicara denganmu," cetus Hendra. "Astaga! Ingin sekali aku membunuhmu," gerutu Salsa kepada Hendra. Mendengar gerutuan istrinya, Jack menahan istrinya agar bisa sabar. Di kamar besar milik Raina dan Elvano kini Raina mendengar suara tangiran anak kecil yang menangis. "Uik! Uik!
Hueyek. Tangisnya Zoe memenuhi ruangan itu. Raina meraba sisi tempat tidurnya berharap Elvano membantunya. Iya sayang. Ucap Raina berteriak kini karena tak melihat keberadaan suaminya. Melangkah menuju ruang babinya yang hanya membuka pintu room connect mereka, kini Raina menggendong tubuh Zoe. Raina menggendong tubuh mungil Zoe. Kap. Sayang, tenanglah, kau haus. Ucap Raina kepada Zoe. Sambil menepuk-nepuk pelan Zoe dalam pelukannya, kini Raina membawa Zoe ke kamar mereka. Raina melakukan itu agar Zoe tidak mengganggu kedua kakaknya yang tertidur. Iya nak. Iya, Mami di sini. Ucap Raina kepada putrinya itu. Namun Zoe terus menangis. Raina mencoba untuk menyusui Zoe. Namun Zoe tidak mau. Kemudian Raina melihat popoknya, namun popok Zoe masih bersih. Kau mencari Dedi sayang? Ucap Raina kini kepada putrinya yang menangis itu. Raina melangkah keluar kamar mereka, dia melihat pengawal yang berjaga. Di mana Gabriel? Ucap Raina bertanya kepada pengawal. Tuan ada di ruang tengah mansion Nyonya. Ucap pengawal itu sambil memperhatikan wajah Zoe yang menangis. Ada tamu? Ucap Raina kini sambil menimang-nimang baby Zoe. Nona Cecilia, ucap pengawal itu. Hampir di pukul 4 dini hari? Ucap Raina heran kemudian meninggalkan pengawal itu. Aku titip Kai dan Ken jika mereka menangis panggil aku, ucap Raina kepada pengawal itu. Kemudian Raina meninggalkan pengawal itu. Nona Zoe sangat cantik bukan? Ucap salah satu pengawal. Iya, Nona Zoe sangat cantik, dia sudah cantik sejak bayi. Tuan pasti sangat mencintai Nona Zoe. Bisik-bisik pengawal yang berjaga. Raina melangkah menuju lift dan diikuti pengawal. Sayang, tenanglah nak, kita akan menemui Dedi. Ucap Raina kepada putrinya. Terlihat kini para pelayan sudah mulai bekerja karena waktu hampir menunjukkan pukul 4 pagi. Zoe terus menangis, bahkan tangisannya semakin kencang. Kini memasuki ruang tengah mansion itu. Elvano langsung mendengar suara tangisan Zoe, langsung bangkit dari tempat dia duduk dan melangkah menuju sumber suara. Habi, panggil Raina kini. Sayang, ada apa? Mengapa kau turun ke bawah? Ucap Elvano kini sambil menatap putrinya. Ada apa? Mengapa Zoe menangis? Ucap Elvano kepada Raina. Aku tidak tahu. Aku sudah memberikannya susu, dia tidak mau, kemudian aku lihat pokoknya dia tidak buang air. Ucap Raina bingung. Kemari biar aku yang menggendongnya. Kemari my love. Ucap Elvano kepada putrinya itu. Saat dalam gendongan Elvano, Zoe kini tidak menangis lagi. Sudah kuduga dia mencarimu sayang, mengapa kau ada di sini? Ucap Raina kepada Elvano. Cecilia datang ke sini, kedua orang tuanya hilang. Ucap Elvano kepada Raina. What? Pekik Raina terkejut. Teriakan Raina jelas membuat Zoe terkejut kemudian menangis kembali. Oh, cup, cap. Ucap Raina spontan. Sayang? Ucap Elvano kepada istrinya. Hehe, maaf sayang, aku terkejut. Maafkan Mami nak. Cup, kap. Ucap Raina kepada putrinya itu. Kemarilah sayang, kau tak boleh terlalu banyak berdiri, ucap Elvano kepada istrinya. Kini Zoe kembali terdiam dan tertidur dalam gendongan Elvano. Apa dia copian dariku saat mengandung mereka? Atau dia dalang dari aku tak bisa tidur dengan perut kotak-kotakmu itu? Bisik Raina kepada Elvano. Sepertinya dia dalang utamanya sayang, balas Elvano kepada istrinya itu. Zoe, karena ulahmu Mami pernah tidak tidur 2 hari. Ucap Raina kepada putrinya itu berbisik. Cecilia. Panggil Raina kepada Cecilia yang terlihat sangat sedih.
Cecilia bangkit berdiri kemudian memeluk tubuh Raina dengan erat. Hisk, hisk. Isaknya dalam pelukan Raina. Tenanglah, semua akan baik-baik saja, ucap Raina lembut sambil menepuk-nepuk punggung Cecilia. Aku takut mereka menyakiti orang tuaku. Mereka takkan melakukan itu, percaya padaku, ucap Raina. Cecilia, duduklah. Raina tidak boleh terlalu lama berdiri, ucap Elvano kini yang ada di belakang istrinya. Maafkan aku. Selamat untukmu, maaf aku belum melihatmu sejak kelahiran anak-anakmu, ucap Cecilia. Tidak apa-apa, tapi aku sudah menerima hadiah darimu, terima kasih untuk boneka-boneka lucunya, ucap Raina. Cecilia menatap putri Raina yang tertidur pulas dalam gendongan Elvano. Dia sangat cantik sepertimu, ucap Cecilia. Terima kasih. Dia putri kami paling kecil, kakak-kakaknya masih lelap tertidur, ucap Raina kini. Siapa namanya? Ucap Zay menatap gadis mungil itu. Elena Zoevanya Beethoven, ucap Elvano menjawab pertanyaan Zack. Elena? Nama yang indah, ucap Zay. Terima kasih, ucap Elvano. Kini mereka berkumpul di ruang tamu itu. Kakak, kau tidak tidur? Ucap Raina kepada Salsa. Kau lihat, suamimu mengganggu saja, ketus Salsa. Aku memintanya untuk membantu melacak keberadaan orang tua Cecilia, ucap Elvano. Berlindung saja terus di balik istrimu, ucap Salsa. Kakak, jika kau terus manyun seperti itu, kau terlihat sangat cantik, jadi teruslah manyun sampai kau lelah, jawab Raina kepada Salsa. Kau menghinaku atau memang menghinaku, ucap Salsa. Hehe, kau yang mengatakannya, sayang, tawa Raina kepada Salsa. Kau menyebalkan sekali. Ada kick, ucap Salsa kini. Jangan berteriak. Kau tak lihat ada putriku di sini, ketus Salsa. Hehe, maaf Zui cantik. Momimu ini monyet nakal yang sulit sekali dilawan. Tidak sayang, momimu ini adalah monyet kecil yang sangat lucu. Jangan percaya pada momimu Zoe. Tidak, jangan percaya pada ontimu nak. Akibat debat Salsa dan Raina, Zoe menangis kembali. Oik, uik. Ini semua gara-garamu, Kak. Gara-garamu. Nona dan Nyonya sama saja, ketus Hendra. Raina dan Salsa langsung menatap tajam ke arah Hendra. Saat Salsa dan Raina ingin menjawab Hendra, Elvano sudah lebih dulu berbicara. Kalian mau bertengkar terus di sini? Atau kalian keluar dari ruangan ini dan bertengkar saja di taman? Ucap Elvano kini menenangkan putrinya. Cecilia yang melihat Zoe. Bolehkah aku menggendongnya, ucap Cecilia kini. Kau bisa menggendong bayi? Ucap Elvano khawatir. Aku bisa, ucap Cecilia. Kini Cecilia menggendong tubuh mungil Zoe. Sambil menunggu Cecilia ditelepon kembali, kalian bisa tidur dan beristirahat, ucap Elvano kepada Salsa. Terlihat Cecilia sudah mulai tenang karena melihat Zoe. Raina menatap Salsa dengan sinis. Sudah sayang, ayo tidur. Jika Cecilia ditelepon kembali, setidaknya pikiranmu bisa tenang saat mengoperasikannya nanti. Ucap Jack tahu jika Salsa dan Raina tidak dilerai maka keributan akan semakin panjang. Setelah beberapa saat Elvano meminta Cecilia juga untuk beristirahat, sedangkan Zoe sudah kembali tertidur. Raina kini menggendong tubuh putrinya. Bersama Elvano kini mereka kembali ke kamar, karena Raina sudah meninggalkan Ken dan Kai cukup lama. Di kamar mereka, Raina meletakkan tubuh mungil Zoe. Kini dia melihat Elvano yang berbaring di ranjang mereka sambil memijit pelipisnya. Terlihat Elvano seperti pusing dengan semua keadaan yang ada. Habi, what happened? Ucap Raina kini berbaring di samping suaminya sambil memeluk tubuh Elvano dan menaikkan kaos Elvano, kemudian jari lentiknya bermain di perut kotak-kotak suaminya. Tidak apa-apa sayang, ucap Elvano dengan lembut. Jangan menyimpan rahasia apapun dariku,
Aku tak mau jika kau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku dan pergi hilang dari sisiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Raina kini serius. Tidak apa-apa sayang, aku hanya lelah saja, ucap Elvano tak ingin membuat istrinya itu terlalu banyak berpikir. Kau tidak seperti biasanya sayang, katakan apa yang membuatmu seperti ini? Ucap Raina kembali. Bisakah aku tidur sebentar sambil memelukmu? Aku akan menceritakannya nanti. Ucap Elvano kini memeluk tubuh istrinya, kemudian membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya itu. Kemarilah, jika seperti ini membuatmu tenang, aku akan selalu memelukmu. Ucap Raina kini. Lepaskan aku! Teriak Filia yang kini tersadar. Dia menatap pria yang tengah duduk sambil menghisap cerutunya dengan topeng yang menutupi wajahnya. Sedangkan Daryl terpisah dari istrinya itu. Lepaskan aku, sialan! Teriak Filia. Hahaha, dasar wanita bodoh! Kau bilang apa? Lepaskan? Haha, lepaskan saja sendiri. Ucap pria bertopeng itu. Kau ingin apa? Ucap Filia kini. Hahaha, aku menginginkan putrimu membawa Elvano ke sini. Ucap pria itu. Apa hubunganmu dengan putriku dan Elvano? Kau mengatakan hubungan? Hahaha. Putrimu bekerja sama dengan Elvano, kemudian menghancurkan beberapa perusahaanku. Jelas-jelas aku sudah meminta suamimu bekerja sama denganku untuk menghancurkan Elvano, tapi dia tidak mau. Elvano tidak mau karena kau jahat. Teriak Filia. Hahaha, semua manusia jahat. Kau lupa bagaimana Elvano membuat putrimu terluka, haha. Cinta bertepuk sebelah tangan dan tak ingin menikahi putrimu bukankah sesuatu penghinaan? Diamlah! Putriku sudah menemukan pria yang mencintainya. Dan ya, pengecut sebenarnya adalah dirimu. Teriak Filia. Pela, kakak. Pria itu menampar keras pipi Filia hingga Filia tidak sadarkan diri. Itu jawaban ketika seorang wanita berlagak berkuasa. Ucap Devandra dengan sinis. Next turn. Bab 141 menolak. Elvano masih terlelap tertidur di atas ranjang besar mereka, sedangkan Raina sudah berjemur dengan ketiga bibinya di atas balkon kamar anak mereka. Terlihat Lilian menggendong tubuh Ken dan Baleza menggendong tubuh Kai, sedangkan Zoe berada di gendongan Raina. Baby Zoe terlihat sangat bawel, terlebih lagi Zoe tak ingin digendong siapapun selain Raina. Seperti mengerti jika sang Dedi masih terlelap tidur. Zoe anak cantik, Zoe kesayangan Dedi. Ucap Raina merasa gemas dengan putrinya itu. Bibir Zoe sangat mirip dengan Muna, ucap Baleza. Asal besarnya tidak seperti ibunya, ucap Lilian tertawa. Biarkan saja. Dia harus bisa jadi dirinya sendiri, akan sayang? Ucap Raina kepada putrinya. Mendengar Raina berbicara seperti itu, Zoe langsung tertawa seperti paham apa yang dikatakan oleh orang-orang dewasa itu. Raina, jangan mengajari putrimu yang tidak-tidak, ketus Baleza. Aku mengajarkan yang baik kok, onti, kekeh Raina kepada Baleza. Baleza hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Raina. Meskipun Raina sudah memiliki 3 anak namun tingkahnya tak berubah. Hanya saja jua keibuan Raina semakin terlihat kala melihat anak-anaknya menangis. Nyonya, tapi Ken sepertinya meniru sifat Tuan Elvano, ucap Lilian kini menatap putra pertama Raina dan Elvano. Memangnya kenapa? Lihatlah, dia terlihat sangat tenang dan sangat dingin. Tatapannya mampu membuat seseorang enggan untuk menatap kedua matanya, sedangkan kayak dia terlihat lebih lembut. Ucap Lilian. Tapi aku melihat mata ketiga putriku, mereka sangat terlihat lembut di mataku. Apa karena kau ibunya? Sudah-sudah mereka masih bayi, kalian jangan mendeskripsikan sebegitu ya. Ucap Baleza. Onti benar, anak-anakku adalah anak-anak yang paling terbaik. Ucap Raina. Ya udah, mereka sudah cukup untuk berjemurnya. Setelah beberapa menit baru kita memandikan mereka. Sinar matahari bagus untuk kesehatan kulit dan tulang mereka. Ucap Baleza. Hehe, terima kasih Aunty sudah menemaniku di sini.
Padahal cucumu di sana juga ada, ucap Raina. Belva ditemani oleh Layla dan Nina. Delvaro di sana menjadi rebutan mereka, sedangkan aku di sini bersama ketiga cucu-cucuku yang lucu ini. Ucap Baleza mencium pipi Kai. Waktu berlalu kini Ken, Kai, dan Zoe sudah terlihat sangat bersih dan rapi. Aroma tubuh bayi-bayi itu membuat Raina tak henti-hentinya mencium ketiga anak-anaknya. Lelian dan Baleza sudah keluar dari kamar itu setelah anak-anak itu selesai dibersihkan. Sedangkan Raina masih dengan setelan dress tidurnya. Ken, Kai dan Zoe kini berada di dalam ranjang yang diberi penutup setiap sisinya. Sebentar ya sayang, Mami ingin melihat Dedi kalian. Tumben sudah pukul segini Dedi kalian belum bangun. Ucap Raina kepada anak-anaknya. Raina melangkah menuju kamar mereka. Terlihat Elvano tengah tertidur pulas. Ya Tuhan, mengapa kau ciptakan manusia setampan ini? Seharusnya sedari dulu kau pertemukan aku dengannya. Aku rela jika dipaksa menikah kontrak lagi, haha. Kekeh Raina. Aku tahu cara membangunkannya. Tawa Raina dengan idenya. Dia berjalan menuju kamar sang baby, terus menggendong Zoe dalam pelukannya. Hei princess, kau siap membangunkan dadimu? Ucap Raina kepada Zoe. Meskipun bayi itu masih belum bisa melihat, karena masih berumur 7 hari, namun Raina selalu mengajak anak-anaknya untuk berbicara, tanpa henti selain ketika baby-baby lucu itu tertidur. Kemudian Raina mendekatkan Zoe ke wajah Elvano. Daddy, get up Daddy! Bisik Raina seperti anak kecil. Dadimu seperti kerbau sayang, sulit sekali dibangunkan padahal dia adalah seekor kadal, ucap Raina kepada Zoe. Daddy? Oh Daddy, get up! Ucap Raina kembali, kini Zoe seperti mencium pipi Elvano. Elvano langsung membuka matanya kala penciumannya kini mencium aroma baby. Good morning, Daddy. Ucap Raina seolah-olah yang berbicara Zoe. Morning honey Andy my princess, ucap Elvano, kini dia mencium pipi Zoe dan kemudian Raina. Elvano langsung duduk, dia tatap wajah polos dan lucu dari putrinya. Kemarilah sayang, kau sudah mandi sepertinya. Daddy yang belum mandi, ucap Raina. Hahaha, Daddy mau tidak mandi, Mami juga tetap menyukai Daddy. Ucap Elvano menggoda Raina. Kau sekarang senang sekali mencari wajah di depan putrimu rupanya, Tuan Elvano. Kalau begitu bangunlah dan urus juga kedua putramu, aku ingin mandi dan menenangkan pikiranku. Sekarang urusanmu mengurusnya. Ucap Raina berdecak pinggang. Kau tak ingin mandi berdua denganku? Bisik Elvano kepada Raina. Raina langsung menatap tajam pria yang berbisik tadi. Kau lupa kau sudah memiliki 3 baby? Apa kau mau menambah lagi? Ucap Raina menatap tajam ke arah Elvano. Tidak. Aku hanya ingin melihatmu tanpa busana. Ucap Elvano menggoda istrinya itu. Dasar tuan kadal air mesum. Urus anak-anakmu. Ucap Raina kini berjalan memasuki kamar mandi mereka. Kau lihat mamimu. Mengapa dia jadi pemarah padahal dulu dia sangat suka ditemani oleh Daddy sayang? Ucap Elvano kini bangkit dan menuju kamar anak-anaknya itu. Terlihat kini Ken dan Kai sedang berbaring dengan wajah yang sangat menggemaskan. Baiklah Ken, tidak bisakah kau tersenyum untuk Daddy? Wajahmu sangat tidak enak dipandang. Kau sangat tampan tapi begitu sinis. Ucap Elvano kini sambil meletakkan Zoe di sisi Ken. Ken, kau kapan tumbuh dewasanya? Kau harus melindungi adik-adikmu dan Daddy bisa menghabiskan waktu berdua dengan mamimu. Ucap Elvano mengusap-usap kepala Ken, saat tangan itu ingin menyentuh kepala Ken, tangan mungil Ken terangkat kemudian seperti menepis tangan Elvano. Wah wah wah, mengapa kau galak sekali tuan muda? Hei, Anda adalah copian saya ya? Daddy hanya ingin merapi rambutmu, kau malah menolak tangan Daddy. Dasar baby kadal air. Gerutu Elvano kesal. Untung aku masih memiliki Kai. Kemari sayang biar Daddy gendong. Ucap Elvano kini menggendong tubuh Kai.
Namun saat Kai sudah digendong, suara lengkingan Kai menangis kini membuat Elvano bingung. Hei, ada apa sayang? Ucap Elvano panik sambil menggoyang-goyangkan Kai agar diam. Namun Kai semakin menangis akibat ulah Elvano. Oh my God! Mami kalian pasti akan memarahi Dedi nak sampai kau tak dia. Kau haus? Kau lapar atau apa nak? Berbicaralah. Ucap Elvano bingung. Sedangkan Zoe dan Ken terlihat sangat tenang. Habi! Kau apakan putraku? Teriak Raina membuka pintu kamar mandi dalam keadaan tubuh masih dipenuhi dengan sabun. Aku tidak tahu sayang, aku hanya menggendong tubuh Kai. Teriak Elvano. Letakkan saja dia tak ingin kau menggendongnya. Ucap Raina kesal sambil menutup pintu kamar mandi itu dengan kesal. Elvano yang mendengar ucapan Raina langsung meletakkan tubuh Kai. Benar saja tangis Kai kini tidak terdengar lagi. Melihat itu Elvano langsung menatap tajam putra keduanya itu. Bagaimana tidak Kai sampai tidak ingin disentuh oleh Elvano. Elzio Kai Beethoven. Kau. What? Kau menolak disentuh oleh Gabriel Elvano Beethoven. No more. Ini Elvano. Pria paling ditakuti oleh orang-orang selain momimu. Ucap Elvano kepada Kai dengan kesal. Elvano terus bergerutu kepada kedua anaknya itu. Hal itu semakin membuat Elvano kesal kala Ken dan Kai malah menjulurkan lidahnya. Tit sabar Gabriel, mereka adalah putra-putramu. Ucap Elvano kini, dia lebih memutuskan untuk menggendong Zoe yang selalu ingin ada di gendongan Elvano. Kau memang putriku sayang, ucap Elvano kini. Di satu sisi Lilian melangkah menuju kamarnya, dia melihat Hendra baru saja selesai membersihkan dirinya, dengan bertelanjang dada Lilian langsung memeluk tubuh suaminya yang masih basah. Hendra yang menatap ekspresi wajah istrinya langsung membalikkan tubuhnya. Sayang, ada apa? Ucap Hendra kepada Lilian. Kapan aku akan sembuh, ucap Lilian kepada Hendra. Kau akan segera sembuh, percaya padaku, ucap Hendra. Aku juga ingin bahagia sayang. Kau tahu tadi Ken begitu erat menggenggam jari telunjukku. Aku juga ingin memiliki anak sayang. Ucap Lilian. Kita fokus kesehatanmu ya sayang. Untuk anak Akun lebih baik menunggu. Ucap Hendra. Apa kau tak lelah memiliki istri berpenyakitan sepertiku? Tidak. Aku bahagia memiliki istri sepertimu. Aku tak peduli dengan apapun itu. Aku hanya mencintai Lilian. Ucap Hendra. Atau bagaimana jika kau menikah saja dengan orang lain, agar kau bisa memiliki penerus dari wanita itu daripada kau menunggu wanita sakit sepertiku? Aku tak peduli sayang. Kau tahu jika nanti pun aku tak memiliki penerus darimu, aku lebih memilih untuk hidup bersamamu berdua dan selamanya. Aku lelah sayang, ucap Lilian. Jangan pernah lelah untuk kita, aku akan selalu di sini untukmu. Mendengar itu Lilian langsung memeluk tubuh suaminya itu dengan erat. Lilianku yang cerah akan kembali, ucap Lilian kembali. Kini Daryl menatap wanita yang ada di hadapannya, sama seperti dirinya Laura kini dalam ikatan yang sama. Katakan siapa menyuruhmu? Ucap Daryl ketus kepada Milen palsu itu. Apa maksud Dedi? Aku juga terikat di sini. Hahaha, kau tak perlu bersandiwara. Ini pasti rencana busukmu itu. Bagaimana mungkin aku juga sudah terikat di sini sejak dari kemarin? Mengapa kau sangat membenciku? Teriak Daryl. Sudahlah berbicara denganmu. Aku heran hal apa yang membuatmu benci denganku. Ketus Laura palsu itu. Karena kau mencuri wajah putri kesayanganku. Teriak Daryl. Mendengar teriakan itu Devendra masuk dengan membawa sebotol wine ke tempat Daryl dan Milen palsu itu. Siapa kau? Ucap Daryl. Aku pria yang kau tolak bekerja sama untuk mencelakai Elvano, tapi kau malah berlagak pahlawan. Ucap Devendra. Jadi kau, Walker? Hahaha, Ceng! Kau masih kenal aku rupanya.
Sayangnya dadiku telah meninggal di tangan Elvano. Itulah sebabnya aku akan menggunakanmu untuk penukaran. Mendengar itu Daryl langsung menatap tajam Devendra. Next turn. Bab 142 Ikan Buntel. Raina telah selesai dengan aktivitas mandinya. Handuk kini melilit kepalanya. Ada apa? Siapa yang menangis? Ucap Raina kepada Elvano. Kau tanya saja pada kedua putramu itu. Habi, mereka masih bayi, bagaimana ingin menjawabnya? Kai ucap Elvano kini. Kenapa sayang mengapa kau menangis, ucap Raina kini menggendong putra keduanya itu. Raina, Kai masih bayi, bagaimana dia akan menjawabmu? Ucap Elvano kembali mengulangi ucapan istrinya. Hehehe, tawa Raina kepada suaminya itu. Kini Raina kembali menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Pergilah mandi, ucap Raina kepada Elvano. Elvano lalu meletakkan Zoe kemudian mencium puncak kepala istrinya. Kini Cecilia tak bisa tidur sejak kepergian orang tuanya. Sepanjang malam Zoe menemani Cecilia. Gadis itu terus mengkhawatirkan orang tuanya. Sampai kapan, Kak? Kita akan berdiam diri, ucap Cecilia kepada calon suaminya itu. Kita tunggu sampai Elvano menemukan lokasi mereka, sayang, ucap Zoe dengan lembut. Tapi kapan? Aku harus menemui Elvano, ucap Cecilia kembali. Oke, kita akan menemui Elvano, tapi bersihkan dirimu. Aku tak bisa melihatmu seperti ini, oke? Ucap Zoe. Aku lelah, Kak. Tenanglah sayang, ada aku di sini, aku takkan meninggalkanmu sendiri. Kita akan mencari paman dan onti, sayang, ucap Zoe. Daryl kini terus memperhatikan sosok yang tengah menyekapnya. Lepaskan aku, ucap Daryl. Haha, melepaskanmu? Kau pikir semudah itu, Elvano dengan mudahnya membunuh dadiku. Bahkan tak membiarkan dadiku untuk lepas, ucap Devendra. Dadi mudaki dia pengkhianat. Dia berpura-pura menjadi sahabat pada Matthew padahal dia ingin membunuhnya. Yah, dadiku melakukan itu karena Daina. Dia adik yang tak bisa berterima kasih. Kau tahu itu Daina merebut semua kekuasaan yang harus menjadi milik Walker. Dia menghapus nama Walker dan membiarkan dadiku menderita, ucap Devendra kini. Daryl yang mendengar itu dia terkejut. Dia tak pernah tahu cerita mengenai latar belakang Daina. Yang dia tahu Matthew menikahi Daina saat itu memang dengan status anak yatim piatu. Namun Daina memang sudah memiliki harta di mana-mana. Cerita dari Daina, dia memang memulai usaha itu sejak orang tuanya meninggal. Namun Matthew dan Daryl tak tahu jika nama belakang Daina adalah Walker. Kau terkejut? Hahaha, kau tahu betapa pintarnya auntiku itu merahasiakan itu. Dia dengan mudahnya menipu banyak orang, ucap Devendra. Diamlah! Aku tak peduli. Sekarang lepaskan aku dan di mana istriku? Ucap Daryl. Kau tak peduli? Seharusnya kau peduli. Kau lupa bagaimana Elvano menyakiti putrimu, harusnya kau bekerja sama denganku. Dengan begitu kita akan menghancurkan Beethoven. Ucap Devendra kini mencengkeram erat rahang Daryl. Haha, kau harus tahu akulah yang meminta Elvano untuk tidak menerima perjodohan itu. Aku menerima semua resikonya sekalipun putriku hancur. Karena aku tak ingin putriku menderita menikahi pria yang tak mencintainya dan ya putriku sekarang sudah menemukan sosok yang dia cintai jadi percuma saja. Ketus Daryl. Kau yakin bagaimana jika satu pukulan ini? Ucap Devendra memukul kepala Daryl dengan kuat hingga Daryl terjerembab bersama dengan kursi yang dia duduki. Haha, baiklah, kita akan menelpon putrimu dan memintanya membawa Elvano, kemudian aku akan menghabisinya, ucap Devendra. Cuy, kau ingin mencari masalah dengan Elvano? Kau mengantarkan nyawamu kepada manusia berdarah dingin itu. Ledek Daryl. Devendra kini mengambil telepon genggamnya, kemudian menghubungi Cecilia kembali.
Di ruang tengah Beethoven kini terlihat Salsa tengah menggendong Ken. Jangan tanya Kai siapa yang menggendongnya, hanya Raina yang bisa menggendong tuan muda kecil itu. Sedangkan Zoe sedang digendong oleh Elvano. Sampai kapan kita akan menunggu? Ucap Cecilia dengan sendu. Tenanglah Sissel. Aku berjanji akan membawa kembali orang tuamu. Tunggu. Maksudnya? Kau belum menceritakan apapun sayang? Ucap Raina kini. Memang dia tahu jika Cecilia ke sini untuk meminta tolong menemukan orang tuanya, tapi Raina tidak tahu jika Devendra meminta penukaran antara kedua orang tua Cecilia dengan dirinya. Kau belum tahu? Ucap Salsa menimpali. Kemarin aku dan Gabriel belum berbicara apapun. Jadi tolong jelaskan ini. Ucap Raina kembali. Penculik orang tua wanita itu meminta penukaran antara kedua orang tuanya dengan suamimu. Maksudnya, pencuri yang menculik orang tua Cecilia memintaku sebagai gantinya sayang. Nomor. Nuh. Tidak. Aku masih membutuhkan sosok suami dan anak-anakku masih membutuhkan dadinya. Aku pikir kau akan mengutus pengawal-pengawal pilihanmu untuk menolong Cecilia. Sayang, dengarkan aku. Ucap Elvano kepada istrinya itu. Diam! Aku tak butuh penjelasanmu. Lilian! Gemma! Elie! Teriak Raina kepada asisten pribadinya itu. Lilian keluar dari kamarnya, kemudian Gena dan Ellie langsung turun ke bawah mendengar teriakan nyonya besar itu. Iya nyonya. Ucap Gena dan Ellie. Bawa Ken dan Zoe ke kamar. Ucap Raina kepada asistennya itu. Ada apa nyonya? Ucap Lilian. Tolong bawa Kai ke kamar. Nak, sama Onti Lili dulu ya. Jangan nangis, Mami mau bicara dengan Dedi kalian. Ucap Raina kepada putranya itu. Kemudian tangan kecil Kai terangkat seraya ingin menyentuh wajah sang Mami yang terlihat seperti ketakutan dan ingin menangis. Raina meletakkan pipinya ke tangan mungil itu. Mami oke sayang, ucap Raina dengan lembut, kemudian dia memberikan Kai. Kai terlihat tenang dalam gendongan Lilian. Sayang, kau sangat pengertian sekali kepada mamimu. Ucap Lilian lembut, kemudian anak-anak itu dibawa ke kamar mereka. Habi, aku ingin bicara. Ucap Raina kini. Elvano langsung menatap wajah istrinya dengan sendu. Tuan, apakah nyonya akan mengeluarkan jurusnya? Bisik Hendra. Diamlah, kau tak melihat tatapannya. Balas Elvano berbisik. Jauh lebih baik kau mengalah saja, Tuan. Itulah yang membuatku pusing sedari kemarin. Habi, kau mendengarku? Ucap Raina kini meninggikan suaranya. Namun tiba-tiba telepon genggamnya Cecilia kembali berdering. Dia menelpon lagi, ucap Cecilia. Kemudian Salsa langsung mengambil laptopnya, kemudian dia mulai menggunakan kemampuannya. Angkat! Ucap Salsa. Kini terlihat Salsa dan Jack sibuk dengan pelacakan itu. Kita tunggu sebentar ya, ucap Elvano kepada istrinya itu. Raina tak bisa melakukan apapun. Bagaimanapun Cecilia juga begitu menyayangi orang tuanya. Tapi bagaimana denganku Tuhan, aku belum bisa jauh dari suamiku. Guman Raina dalam hati, kini dia kembali duduk di sofa mereka. Di satu sisi kini Cecilia berusaha berbicara dengan Devendra. Di mana orang tuaku sialan? Ucap Cecilia. Kau mencari pria yang tak berdaya ini? Haha, di mana Elvano? Kau akan membawanya? Dadi! Lepaskan dadiku dan di mana mamiku? Teriak Cecilia. Lepaskan Paman Derau dan Ontifilia, ucap Zer. Kini dia mulai berani angkat suara. Haha, diamlah, aku tak butuh dirimu. Lagi pula aku berurusan dengan wanitamu. Lepaskan dadiku sialan. Teriak Cecilia kembali. Hahaha, bawa dulu Elvano ke hadapanku, maka aku akan melepaskan manusia ini, ucap Devendra. Raina kesal karena mendengar nama suaminya selalu dibawa-bawa dan diminta untuk penukaran.
Raina berjalan mendekati Cecilia, kemudian menarik telepon genggam Cecilia. Kini Raina menatap wajah Devendra. Hei! Ikan buntel anak gajah laut. Lepaskan orang tua Cecilia. Kau tahu bahasa manusia tidak? Kalau tidak aku akan menggunakan bahasa hewan. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah Devendra. Elvano terkejut kala melihat istrinya yang berbicara dengan Devendra. Bos, kena mental sebentar lagi Devendra. Bisik Hendra. Pria itu mengincar istriku bangsat. Balas Elvano kepada Hendra. Wow, Raina my queen. Ucap Devendra dengan seringainya. Salsa mengatakan 2 menit lagi. What? Your queen? Ikan buntal. Jika aku ratunya berarti kau rajanya. Wow Nacha. Punya cermin gak ha? Atau kau ingin aku pesankan cermin? Lihat wajahmu dan wajah suamiku. Kau ingin menyamakannya? Cacing tanah. Kau gak mikir apa? Kau bilang aku queen. Kita saja hidup di pemerintahan presiden. Kau tidak sekolah? Atau kau tidak pernah belajar? Pantas saja kau sangat bodoh bangsat. Ucap Raina. Cup, kap. Jangan marah-marah Raina. Semakin kau marah semakin kau cantik dan menggairahkan kan? Ucap Devendra dengan mesumnya. Haha, benarkah? Berarti kau semakin berbicara itu, kau semakin seperti sepi hantai yang mengalir di selokan sangat menjijikan. Ucap Raina kembali. Beraninya kau menghinaku. Geram Devendra. Jangankan menghinamu. Menjadikanmu kentang goreng juga aku berani. Kau seharusnya sadar dan bercermin udah kelakuan minus, main culik orang tua Cecilia. Hei kau kurang kerjaan atau kau pengangguran? Kerja itu yang benar pakai otak biar berguna bagi bangsa ini. Ucap Raina. Ini semua ulah suamimu yang menghancurkan anak-anak perusahaanku, balas Devendra. Makanya kalau punya anak perusahaan suruh dijaga orang tua perusahaannya lah biar anak-anaknya gak hancur. Bagaimana mau gak hancur? Deki si gajah laut aja tabiatnya rusak pantas saja anaknya bareng rongsokan. Ucap Raina dengan polosnya. Diamlah! Aku tak butuh komentarmu. Ucap Devendra. Kau menyuruhku diam, tapi kau belum mengembalikan orang tua Cecilia. Kalau begitu, kembalikan dulu mereka baru aku diam. Haha, tidak akan sebelum suamimu itu datang menemuiku. Hei pentolan karangan bunga mati! Kau tuli, atau telingamu sedang bermasalah? Suamiku takkan ke sana. Apa kau takut suamimu kalah? Bukannya takut suamiku kalah. Aku takut kau akan kabur lagi. Susah kalau menghadapi mental kabur-kaburan. Kau tahu Gabrielku bukan pengangguran. Dia memiliki 3 anak yang harus dia urus. Belum istrinya ini. Kau pikir aku tak diurus? Aku tak bisa hidup tanpa belayan Tuan Kadalair itu. Itulah sebabnya dia tak pengangguran sepertimu. Ucap Raina kembali dengan kesal. Kemudian Salsa langsung mengangkat jempolnya mengatakan semua beres. Raina langsung mengangguk. Ikan buntel bau selokan, pentol karangan bunga mati. Sudah dulu ya, jangan lupa orang tua Cecilia beri makan, agar saat dia pulang tidak kelaparan. Dan satu lagi jangan lari-larian setelah ini. Ketus Raina kini mematikan telepon genggamnya. Nah, sudah selesai kan? Habi ikut aku. Ucap Raina kini dengan sinis. Apa mentalnya aman? Ucap Jack kepada Hendra. Sepertinya musuh Tuan sudah terkena sindrom daun dari nyonya. Raina berbicara dengan kecepatan seperti itu, apa dia tidak lelah? Ucap Jack kembali. Bahkan dia bisa berbicara lebih banyak dari itu, ucap Z menimpali. Aku yakin Devendra tak akan menculik Raina kembali. Aku malah merasa khawatir setelah ini. Sayang, bisakah kita tidak pulang dulu sampai ini selesai? Aku berfirasat akan ada sesuatu yang terjadi. Ucap Salsa kepada Jack. Cukup sayang, itu hanya pikiranmu saja, ucap Jack memeluk istrinya. Aku harap firasatku salah.
tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ucap Salsa. Jack tahu perasaan dan firasat istrinya itu tak pernah salah. Sayang, tenanglah, semua akan baik-baik saja, ucap Elvano. Tidak. Kau tak bisa pergi, aku tak mau kehilanganmu. Ucap Raina. Aku takkan meninggalkanmu, sayang. Aku tak mau, Gabriel. Kau dengar aku tak mau kau tetap di sini. Sayang, kalau aku tidak datang, Cecilia akan kehilangan kedua orang tuanya. Tapi kau akan meninggalkanku dan anak-anak. Are you crazy? Ini gila. Dan aku tak ingin itu. Sayang, percaya padaku. Aku akan kembali. No more! Raina, ayolah sayang. Masalahnya ini takkan selesai jika kita tak menghadapinya. Gabriel, kau tahu aku akan gila jika kau sampai pergi meninggalkanku. Sudah cukup. Aku sudah bahagia denganmu dan anak-anak. Jadi lupakan itu. Sayang, bukankah semua sudah kita lewati? Aku akan kembali. Tapi aku takut, Habi. Aku takut. Bagaimana aku akan menidurkan Zoe jika dia selalu mencarimu? Bagaimana denganku? Aku tak bisa tidur tanpamu. Aku akan kembali sebelum kau dan Zoe tidur malam. Raina diam dan tak menjawab apapun lagi. Dia hanya menangis dan memukuli dada suaminya. Aku jauh lebih baik mati jika kehilanganmu, ucap Raina. Kita harus hidup untuk anak-anak kita, sayang. Kau jahat. Kemarilah, aku berjanji akan kembali, ucap Elvano memeluk istrinya itu dengan erat sambil mencium puncak kepala istrinya itu. Next Town. Bab 140.